sama kurmanya itu baru kudu ngati-ngati, kudu podo, kudu anuan. Tapi kalau jenisnya itu berbeda enggak masalah. Barter dalam atau transaksi dalam hal yang seperti itu. Oke, sebentar. Waya juzulan wenang apa beu dhahabi adol emas bil fidoti den tuku kelawan perak mutafadilan halih leluwian. Lakin nakdan tetapi ini kelawan kenceng ahalan tegese sanalika makbudan kang den tampakake qabla tafaruqi ing dalam sadurunge pisane bae wal mustari. Nah, gitu. Dan boleh menjual emas dibeli dengan perak atau menukar emas ditukar dengan perak, itu tidak masalah walaupun mutafadilan, walaupun lebih. Emasnya seberat 1 gram, peraknya seberat 5 gram. Nah itu meskipun lebih tapi berbeda jenis itu tidak masalah. Tidak ada aturan yang mengikat pada kedua hal yang berbeda tersebut. Tetapi harus dibayarkan secara tunai, nakdan. Harus pada waktu itu juga, enggak boleh ditempo hari-hari berikutnya. Harus sama-sama menerima sebelum keduanya itu berpisah, penjual sama pembelinya. Saya punya kalung dari perak, sampai tukar dengan cincin dari emas, itu tidak masalah. Tidak ada, meskipun keduanya itu ada kelebihan, itu tidak masalah. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono. Ya juzu al-mut'imatu utawi pira-pira panganan laya juzu tegese ora wenang apa beul jinsi adul jinis minha saking mat'umah bimislihi kelawan padane jinis ila mutamasilan angin kelawan padan pinadan nakdan tur kenceng halan tegese kenceng makbudun halih kang den tampakake qabla tafaruqi ing dalem sadurunge misah. Begitu juga boleh menjual makanan ketika berbeda jenis tadi. Dan tidak boleh menjual jenis satu ketika sejenisnya itu sama. Menjual beras dibeli dengan beras itu tidak boleh ila mutamasilan kecuali sama, ukurannya itu sama. Berasnya 100 kilo ya kudu didol dengan 100 kilo kok yang satunya itu 101 kilo itu enggak boleh, nanti yang 1 kilo masuknya ke riba ketika jenisnya berbeda. Kecuali saman punya jagung 1 sak atau 10 kilo, saya punya beras 10 kilo, nah, saya barter, saya tukar atau saya beli dengan jagungnya sampean, itu boleh meskipun tidak sama ukurannya, satunya 15, satunya 10 kilo semisal, itu tidak masalah karena sudah berbeda jenisnya. Nah, gitu. Yang ada aturannya itu ketika sama jenisnya itu sama, itu nanti tidak boleh. Maksudnya tidak boleh itu harus sama. Waya jusulan wenang apa beul jinsi adul jinis minha le tetap saking jinis bighairihi kelawan liyane jinsin mutafadilan halih leluwian lakin nakdan tetapi ini kelawan kenceng halan tegese sanalika makbudan tur kang den tapake qabla tafaruqi ing dalem sadurunge misah. Jadi boleh nanti ketika kita barter atau transaksi dengan dua hal yang berbeda tadi walaupun lebih, semisal jagungnya 20 kilo, berasnya 10 kilo, saling tukar pembeli dan penjualnya. Nah, itu nanti tidak masalah, tetapi harus nakdan atau dibayar secara tunai pada waktu itu juga. Tidak boleh sesuk iki berasku 10 kilo, yo tak bayare sesuk beras. Nah, ngono kuwi enggak boleh. Enggak boleh. Qabla tafaruqi, sebelum berpisah keduanya harus saling menerima pada barangnya masing-masing. Karena apa? Karena ketika nanti sudah saling serah terima tersebut, misal sampean punya jagung, saya berasnya. Dan nanti ketika sudah saling tukar, itu beras itu sudah milik saya secara penuh,
dan jagungnya sudah milik saya secara penuh dan berasnya sudah milik Anda secara penuh. Nah, saya tidak berhak untuk mencampuri urusan tentang berasnya sampean tadi. Berasnya kayak seperti itu tidak boleh ketika sudah saling tukar seperti itu. Dan dilakukan secara tunai tadi. Falau tafarraqa mongko lamun misah sapa al mutabayyi'ani wong loro kang akad bek qabla qabdin ing dalem sadurunge nampa qabla qabdi kulihi ing dalem sadurunge nampa sekabehane mabek batola mongko batal apa bek. Apabila keduanya dalam transaksi barter tadi saling tukar barang tadi, penjual dan pembelinya itu nanti kok belum menerima sepenuhnya, maka transaksinya itu batal. Itu sampean punya jagung 10 kilo, saya punya beras 15 kilo, tukar. Lah kok yang saya berikan itu masih berasnya itu masih 10 kilo, berarti kan kurang 5 kilo. Lah selama dalam proses transfer itu nanti kok belum diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak, maka batola, transaksinya batal alias enggak sah. Jadi dalam barter tersebut memenuhi barangnya harus sepenuhnya diterima kedua belah pihak. Tidak boleh kok separuh dhisik. Nah, separuh ini kurung. Lah itu nanti transaksi seperti itu batal. Au ba'da qabtin utawa ing dalam sadurunge nampa sebagiane mabek, au ba'da qabti ba'dihi utawa ing dalam sadurunge nampa sebagiane mabek, fa fihi mongko iku tetep ing dalem hukume tafrek ba'da qabtin kaulan utawi kaul loro kaula kaulu tafrikin utawi kaul loro ing dalam bab tafrek asyafaqati ing dalam akad kang misahake halalan haram. Ketika terjadi hal yang seperti itu belum menerimanya secara penuh, nanti dijelaskan di kitab Tafriqus Sufqah. Wala yajuzu lan ora wenang apa bai'ul gharari adol kelawan bujuk. Kabai'in abdin kaya adol kawula min abdihi kang tetep saking budak ingsun. Min abidihi kang tetep saking budak ingsun autairon. Autairin utawa adol manuk fil hawai ing dalem awang-awang. Nah, yang terakhir adalah tidak boleh menjual hal yang ada unsur penipuannya. Jadi menukar barang ada unsur penipuannya itu tidak boleh. Ketika salah satunya itu saya menjual HP, iki HP ini urip dijajal ning omah mati. Lah ngono kuwi. Transaksi seperti itu tidak sah. Alias uang yang sampean berikan itu sebenarnya masih milik Anda dan HP-nya itu harus dikembalikan, menunggu. Jadi ketika menjual beli barang kok ada unsur penipuan, transaksi yang seperti itu tidak sah. Alias uang yang sampean berikan itu haram ketika digunakan oleh si penipu tadi. Enggak boleh. Karena di awal sudah dia bilang ini HP-nya hidup, saya jual 100.000 semisal. Dijajal ning omah mati. Lah ngono. Nah, itu uang yang diterima oleh si pembeli tadi, si penjual tadi itu sebenarnya masih hak sampean karena dalam transaksinya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti kan kepemilikannya itu masih kepemilikan gitu. Jadi menjual segala hal yang ada unsur penipuannya itu tidak sah. Jadi cara oleh saiki ya kudu lapor polisi. Lapor kalau saiki ya polisi ini angel sulit untuk mendeteksi hal-hal yang seperti itu semisal. Ya piye, berarti ya yang penipu itu yang berdosa ngono. Intine ketika sampean menjual barang itu ya kudu diomongne iki kurangi iki. Kok dalam menjual si pembelinya nanti
nggak puas atau ada kendala tidak sesuai dengan apa yang sampean katakan, itu nanti berarti ketika sampean menerima uangnya, uang yang sampean gunakan itu uang haram bahasanya. Karena dalam proses transaksi awalnya itu sudah tidak sah. Sampean punya HP ngerti, wah HP niki lek tangge rusak ndak penak atau nggak sesuai terus ben amprih payune diundak-undakne apa jenenge dibujuk penjualnya. Wah iki HP ini si apik. Kameranya masih jernih, digawe ternyata tidak sesuai dengan apa yang sampean katakan. Nah, sampean menjual barang yang seperti itu haram. Jadi kalau mau menjual barang katakan semua kekurangannya. Iki HP ini kurang ini, katakan semuanya. Jadi ketika penjualnya sudah lega dengan penjelasan sampean, baru saya menjual, transaksinya baru bisa sah. Kalau ada unsur tipuannya itu nanti tidak sah. Seperti halnya autairi fil hawa, atau menjual burung yang masih di awang-awang isih ning udara ngono kae. Kayak aku duwe manuk kae, manuk dara tak dol 50.000, kae ning dhuwure mibere lah ngono kuwi enggak boleh. Karena apa? Ya unsur tipuannya bisa saja nanti burungnya hilang, burungnya urung kena dicekel kok wis sampai nampa duwite lah ngono kuwi kan ada unsur penipuan yang seperti itu tidak boleh alias tidak sah. Jadi cara adol manuk ya iki wis dikerangkeng, didol wis saling menerima baru sah kan gitu. Nah, dari bab ini jual beli transaksi barter dan riba ini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ada yang bertanya? Enggak ada? Masih seperempat jam lagi. Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena fikihnya itu sudah sampai bab transaksi ya tentang bab transaksi ini. Kalau yang kemarin sudah tentang ubudiyah, sholat carane ngene, sing batal ngene, sing sah ngene. Kalau sekarang tentang transaksi, jadi hubungan manusia sama manusia itu diatur dari sisi fikihnya. Itu kalau bahasa Arabnya itu muamalah, transaksi. Kalau kayak kita menyembah Gusti Allah, kayak sholat, puasa, zakat, haji itu ubudiyah atau ritual ibadah menyembahnya seorang hamba pada Tuhannya kan gitu dalam fikihnya. Kalau nanti bab nikah, perceraian itu ya masuknya ke bab munakahah. Kalau tentang pidana perdata itu masuknya ke bahasa Arabnya itu lupa itu. Hududiyah lah. Kayak wong nyolong hukumannya semene. Orang membunuh hukumannya seperti ini lah, itu ada bab kisos ya gitu. Jadi ada sendiri-sendiri dalam kita bermasyarakat, dalam kita hidup sebagai hamba Tuhan, sampai hamba Allah, orang Islam itu ada aturannya sendiri-sendiri kan gitu. Jadi enggak barbar kan. Barbar itu sak karepe dhewe. Kalau sak karepe dhewe yang kuatlah yang menang, yang kayalah yang berkuasa kan itu. Mana enak hidup seperti itu kan gitu. Jadi sing kuat sing menang nanti bisa terjadi penindasan. Yang paling kuatlah yang berkuasa. Mau cari wanita model apapun bisa. Bojomu tak pek lah ngono kan ndak bisa. Menurut Islam ketika ada aturan Islam itu ndak boleh kan yang seperti itu. Kalau sudah dinikahi ya itu milik suami, enggak oleh direbut orang lain kan gitu. Kalau enggak ada aturan seperti ini, hartamu hartaku. Nyolong sak karepe dhewe, enggak ada amannya ketika hidup di negara ataupun tempat yang sak karepe dhewe ngono kuwi, ndak wedi dosa kan. Ngono kuwi. Karena kalau kita mengandalkan keamanan kepolisian dan yang sebagainya, nyolong-nyolong sembunyi-sembunyi itu banyak yang bisa. Tapi kalau ada aturan wedi dosa, habis mati ada pembalasan bagi perbuatannya di masa hidup lah. Rem-rem yang seperti itulah yang menjaga aturan orang bermasyarakat di dunia ini.
Dan yang paling sempurna aturan yang sudah diajarkan Allah Subhanahu wa taala lewat syariat Islam.